Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan produk hasil dari pembelajaran kami di mata kuliah aplikasi komputer. Di sini kami akan melakukan praktek mengajar menggunakan media belajar berbasis teknologi. Selamat menyaksikan. Alfi. Hai Rafni. Halo. Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tahapan rencana pembelajaran dengan aplikasi. Nah, sebelum menuju tahap-tahap pembelajaran tentu saja kita harus buat rencana-rencana yang akan nanti kita bahas. Nah, kita menggunakan Draw.io. Sebelumnya, Draw.io itu apa sih? Draw.io adalah sebuah website yang didesain khusus untuk menggambarkan diagram secara online. Salah satu kelebihan dari Draw.io yaitu bisa kita gunakan untuk membuat flowchart ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilan Draw.io. Kita langsung sebelumnya di Draw.io di sini ada berkas, edit. Biasanya edit ini untuk copy misalnya foto yang kita mau tempelkan. Terus kemudian edit data. Terus di sini juga ada lihat seperti format, bentuk dan lain-lain. Kemudian ada susunan, ekstra, bantuan. Nah, sebelumnya pasti nggak asing kan kalau di Draw.io itu ada simbol-simbol seperti ini. Di sini ada lain-lain, lanjutan, seperti ini. Langsung saja untuk simbol-simbolnya. Misalnya kita menggunakan ini. Ini biasanya secara umum kalau di matematika ini bentuknya adalah elips. Sedangkan kalau di aplikasi Draw.io ini, website Draw.io ini namanya terminator, yang fungsinya yaitu permulaan atau akhir dari program. Start. Nah, seperti ini. Nanti kita untuk mengarahkan alur ke selanjutnya, kita tekan seperti ini. Kan muncul seperti panah kan ya. Ini ditekan, diklik. Misalnya kita mau membentuk jajar genjang. Di sini namanya jajar genjang. Kalau di matematika namanya jajar genjang. Kalau di sini namanya input atau output data. Misalnya di sini diklik daftar materi. Nah, pada panah ini di sini namanya itu garis alir atau flow line. Semisal kalau tulisannya kita kecil bisa dibesarkan. Di sini misal dibentuk 16. Ini 16 juga. Nah, seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya kita buat lagi misalnya jajar genjang. Misalnya kita isi daftar aplikasi. Pada jajar genjang ini fungsinya untuk proses input atau output data, parameter, dan informasi. Selanjutnya, misalnya kita buat segi 4 atau persegi. Nah, persegi di sini ada yang sedikit ada yang lancip, ada juga yang melengkung. Misalnya kita buat melengkung. Yang melengkung. Kita isi membuat
rencana. Nah, seperti ini. Kemudian Draw.io. Nah, sebelumnya saya sedikit mau menjelaskan. Jadi setiap bidang untuk menyusun flowchart itu membutuhkan predikat dan objek. Jadi kalau mengawali untuk flowchart itu harus predikat dulu, seperti membuat, kemudian baru objek, yaitu rencana. Predikat, objek, membuat, rencana, dan di bawahnya nanti ditulis aplikasi yang digunakan. Kemudian langsung saja misalnya membagi kelompok. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja bisa kita buat belah ketupat. Nah, kalau di matematika atau secara umum kan ini namanya belah ketupat ya teman-teman. Kalau di sini tuh namanya decision, yang fungsinya perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Misalnya kita menulis cari tanda tanya. Terus kemudian kita buat, nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau ada tanda tanya seperti ini, cari tanda tanya. Setelah cari atau setelah tanda tanya, tentu kita pilih di aliran garis ini ditulis yes. Bisa yes atau no. Jadi dua pilihan, yes atau no. Kalau lebih lanjut, lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Ini flowchart yang kita susun yang sudah jadi. Jadi yang pertama itu start. Terus kemudian kita menggunakan ini namanya atau output data. Di sini yaitu daftar materi, kemudian daftar aplikasi yang kita gunakan. Membuat rencana menggunakan Draw.io, kemudian membagi tugas kelompok melalui spin wheel. Nah, di sini kan ada cari. Setelah cari dan ada tanda tanyanya. Setelah ada tanda tanyanya, kita menggunakan jawaban yes atau no. Jika nanti kita menggunakan yes, rencananya seperti apa? Jika kita menggunakan no, rencananya seperti apa? Misal kita cari, kita mencari menggunakan materi Google Search. Nanti selanjutnya yaitu membuat presentasi Google Slide. Nah, untuk metode pengajarannya kita menggunakan offline dan online atau yang disebut hybrid. Nah, ketika offline kita langsung datang. Jika offline yes. Jika kita menggunakan rencana offline, kita datang ke rumah siswa kemudian melakukan pretest Google Form. Jika kita menggunakan online, kita langsung mengirimkan link Zoom dan pretest melalui WhatsApp. Kemudian kita membuat laporan sementara melalui Qisit dan Google Docs. Kemudian memberikan materi Google Slide dan spin wheel. Melaksanakan post test melalui Google Form hingga sampai menyampaikan laporan kepada orang tua. Terus mengenai mencari contoh materi dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan aplikasi Wix Editor. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini istilah dalam peluang. Kita ketik istilah dalam peluang. Enter. Kemudian di sini ada beberapa web yang bisa kita seleksi. Misalnya saja saya buka web ini. Seperti ini, kemudian kita bisa merangkum resumenya agar lebih mudah untuk menyampaikan materi. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa pilih web lainnya yang
lebih rinci atau lebih lengkap. Kemudian setelah kita rangkum atau kita sudah menemukan webnya, kita akan membuat sebuah modul pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan modul menggunakan aplikasi Google Docs. Nah, setelah teman saya mengumpulkan beberapa sumber dari Google Search, kemudian membuat 6 point of view, kemudian saya mengembangkannya menjadi sebuah modul. Nah, awal kita akan membuka Google Docs-nya terlebih dahulu, kemudian kita buat judulnya yaitu modul materi peluang kelas 8. Nah, selanjutnya kita masukkan materi dari sumber yang telah dikumpulkan tadi. Nah, ini saya ada materi yang sudah saya kumpulkan. Kemudian ini terdapat bahan yang kurang, yaitu sebuah tabel untuk penerapan aplikasi materi peluang. Nah, di sini saya akan membuat suatu tabel dengan beberapa kolom. Cara menginputnya yaitu dengan masukkan diklik insert, kemudian pilih berapa kolom yang kita butuhkan. Kebetulan saya membutuhkan 4 kolom dan 5 baris. Nah, kemudian kita tulis judulnya di tiap kolomnya, yaitu yang pertama titik sampel, kemudian frekuensi muncul, kemudian peluang titik sampel. Nah, untuk judulnya akan saya buat berada di tengah. Kemudian kita masukkan titik anggota ruang sampel, maksud saya yaitu 1, 2, 3, dan 4, tambah 1 lagi di bawah 5. Nah, selanjutnya yaitu frekuensi munculnya tiap anggota sampel, yaitu 2, 2, 3, 1, 2. Nah, pada modul ini sudah diterangkan jika kita menghitung peluang suatu kejadian itu dengan peluang muncul dibagi banyaknya percobaan. Nah, berarti kita tinggal memasukkannya. Kita klik insert, kemudian klik equation. Nah, karena munculnya 2 kali, berarti kita yang atas itu ketik 2, yang bawah 10. Nah, seperti ini. Karena saya sebelumnya sudah membuat, saya akan memasukkan tabel yang sudah saya buat tadi. Kemudian dipastekan di sini. Jadi ini adalah tampilan untuk beranda Canva ini. Jadi di sini ada beranda, template, fitur, dan lain-lain.
Kemudian kita cari template-nya dengan klik di sini PowerPoint. Kita klik enter. Kemudian akan muncul beberapa template PowerPoint yang sangat bagus, yang menarik. Kita pilih yang cocok, yang sesuai. Untuk memudahkan, kita bisa klik ini, kita beri bintang terlebih dahulu. Kemudian kita akan pilih yang cocok seperti ini. Kemudian kita klik ini, dibintangi. Jadi di sini akan muncul template Canva yang sudah kita bintangi, dan kita bisa seleksi lagi yang mana yang sesuai, yang mana yang pas, dan yang mana yang cocok. Misalnya saya pilih yang ini, kita klik. Kemudian kita gunakan template ini, dan template Canva ini akan kita download di Microsoft PowerPoint, kemudian kita akan import ke Google Slide. Ini. Bagaimana cara importnya? Jadi yang pertama kita klik di sebelah kanan, bagikan yang ini, bagikan. Ini. Kemudian kita scroll ke bawah sampai kita klik lainnya ini. Di sini ada beberapa pilihan, kita scroll ke bawah. Di sini ada pilihan Microsoft PowerPoint. Kita unduh. Setelah sudah terunduh, kemudian kita buka Google Slide seperti ini. Kita import. Ini adalah tampilan awal dari Google Slide. Di sini ada file, edit, view, insert, dan lain-lain. Bagaimana cara kita mengimport slide yang template yang sudah kita download di Canva tadi? Pertama kita klik ini, file, kemudian kita pilih import slide, kemudian kita upload. Ini kita pilih di sini. Selanjutnya kita klik open. Kita tunggu. Baik, selanjutnya kita pilih untuk semua slide ini. Kemudian kita klik import slide. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita hapus saja. Misalnya kita ketik di sini istilah dalam peluang. Jadi di sini kita bisa atur untuk font tulisannya, ada banyak pilihannya di sini. Kita juga bisa atur ukurannya. Di sini sangat banyak pilihannya. Ini juga bisa cetak tebal, miring, dan ini juga bisa rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan sebagainya. Baik, ini saya sudah membuat
Oh ya, ini kita beri nama materi siswa. Dan ini saya sudah membuat seperti ini yang sudah jadi. Kita juga bisa untuk slideshow seperti ini. Di Google Slide ini kita bisa menambahkan orang, maksudnya kita bisa menambahkan akun lain untuk sebagai pelihat ataupun sebagai pengedit dan kita klik share ini. Kemudian kita tambahkan orang di sini. Di sini saya sudah menambahkan beberapa akun lain. Dan di sini kita copy link. Kemudian kita klik deh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan web Spinwheel sebagai media belajar materi dasar peluang. Jadi di sini ada sebuah putaran peluang yang kita tahu biasanya kalau seorang guru membuat media belajar bentuk fisik itu ada media belajar putaran peluang. Di situ guru membuat sebuah lingkaran, lalu di dalamnya ada titik-titik sampel yang akan diputar, seperti itu cara penggunaannya. Nah, di era yang sekarang ini, era teknologi, kita bisa menggunakan putaran peluang dengan berbasis online. Kita tidak perlu membuat lagi secara fisik seperti itu. Kita bisa membuat berbasis online dengan contohnya ini, yaitu kita membuka di web, atau ada juga aplikasinya yaitu Spinwheel. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara penerapannya. Untuk penggunaan aplikasi ini sangat mudah sekali. Kita bisa mencari di web atau mau mendownload aplikasinya di Play Store. Kalau mau membuka di web itu kita bisa cari di laman ini wheelofnames.com, nanti akan muncul seperti ini. Di sini akan ada kolom di mana kita bisa memasukkan data-data atau nama-nama yang mau dijadikan sebagai titik sampel di sini. Lalu di sini nanti akan ada results, yaitu ketika kita sudah melakukan putaran, untuk nama-nama yang keluar itu nanti akan muncul di results di sini tadi. Ini ada menu shuffle, di mana misalnya kita mau putar-putar, ini nanti diputar-putar, nanti yang biru jadi di sini atau yang merah jadi di sini, itu bisa kita menggunakan menu shuffle. Kalau yang ini A sampai Z itu kita bisa mengurutkan nama-nama ini, data-data ini yang urut dari huruf yang paling awal hingga huruf yang paling akhir. Kita juga bisa menambahkan gambar di menu yang ini. Seperti itu. Nah, cara penerapannya yaitu kita masukkan data-data atau nama-nama titik sampelnya. Lalu untuk penerapannya misalnya biru. Kita mau mencari berapa peluang muncul warna biru dari ruang sampel 4 ini tadi. Tadi kita putar. Kita cari warna apa yang keluar. Oke, yang keluar adalah warna biru. Dengan menggunakan rumus NA/NS, biru itu ada 1 di sini. Ada 1 data biru dengan 4 data yang ada di ruang sampel, berarti peluang muncul warna biru adalah 1/4. Begitu. Sama hanya dengan titik-titik yang lain juga memiliki peluang muncul yaitu 1/4 menggunakan rumus NA/NS. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk digunakan, tidak memenuhi memori juga karena kita bisa membukanya di web seperti ini. Kita tidak perlu mendownload aplikasinya. Namun aplikasi ini harus menggunakan internet, jadi jika tidak menggunakan internet maka kita tidak bisa membuka web ini tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Wix Editor, yaitu aplikasi pembuat animasi sebagai pendukung media belajar dalam pembelajaran materi peluang dasar. Jadi di aplikasi Wix Editor ini kita bisa membuat animasi dari beberapa gambar, seperti ini contohnya. Nah, dari beberapa gambar ini kita bisa membuat animasi seperti ini. Di sini saya membuat sebuah contoh soal. Jadi contoh soal itu saya sajikan dalam bentuk animasi, lalu di akhirnya nanti akan ada penjelasan mengenai bagaimana cara pengerjaan soalnya itu tadi. Gitu. Ini adalah contoh soal peluang dari
penggunaan animasi itu. Nah, kita mencari berapa peluang munculnya kartu as ketika diambil satu kartu secara acak dari 52 kartu bridge. Caranya kita bisa masukkan ke dalam rumus di mana diketahui kartu as itu ada 4, berarti 4 per 52 adalah 1 per 13. Itu adalah peluangnya dari munculnya kartu as. Nah, selanjutnya cara membuatnya itu di sini kita ada di sini Wake Editor itu memiliki fitur yaitu frame dan tween. Lalu di sini juga ada layer. Di sini ada beberapa layer yang bisa kita buat. Untuk menambahkan layer ada tanda tambah di sini. Ada tanda tambah. Nah, ini untuk menambahkan layer ini bisa untuk membuat ketika kita mau membuat beberapa gambar dalam satu ini yang sama, satu background yang sama, kita bisa menggunakan layer ini tadi. Nah, di dalam layer itu ada frame, di mana frame ini berisi per gambar, satu gambar. Nah, di dalam frame itu ada tween, di mana tween ini berisi pergerakan dari gambar itu tadi. Jadi misalnya seperti ini, yang tween pertama ini, gambar ini ada di tengah, lalu ketika kita geser, nah dia berubah posisinya. Posisinya berubah, geser ke kiri, lalu bentuknya juga menjadi lebih kecil. Itu adalah fungsi dari tween. Lalu terbentuklah kita buat secara kreatif dan terbentuklah menjadi suatu animasi tadi. Ini di sini untuk menambahkan gambar ada lambang ini upload asset. Kita bisa tambahkan gambar di sini. Lalu kita pilih gambar-gambar yang ada di sini untuk di add. Nah, ini add to canvas untuk memasukkan gambar itu ke canvas yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita bisa simpan hasil kita di sini. Kita pencet save, lalu akan tersimpan hasil kita agar bisa kita buka lagi selanjutnya. Lalu kalau misalkan kita mau buat ini animasi kita menjadi GIF atau menjadi video, kita bisa pencet export di sini animation. Ini untuk menjadi video, ini menjadi GIF. Di sini juga ada interaktif. Kita bisa membuatnya menjadi HTML atau zip, ada audio dan image. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Okta sebagai validator untuk soal-soal yang ada di modul yang telah dibuat. Nah, pertama kita buka aplikasinya, kemudian kita ketik sampel. Nah, sampel di modul itu kan ada titik sampelnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian ada kejadian munculnya, kita tulis sama dengan, lalu kurung kotak, terus kejadian yang muncul adalah 2, 3, 1, 2, tutup kurung, kemudian titik koma. Selanjutnya untuk memasukkan rumus frekuensi kita ketik FR sama dengan buka kurung kembali, kemudian ketik kejadian dibagi 10 karena memang percobaannya dilakukan 10 kali. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita tulis bar FR untuk membuat diagram batang dari frekuensi yang telah kita hitung tadi. Nah, ini sudah muncul gambar diagram batang. Kemudian jika kita ingin menamai diagramnya, kita bisa tulis title, buka kurung, terus ketik peluang. Kemudian untuk titik sampelnya kita menamai dengan ketik X label maksud saya. Kemudian ketik titik sampel. Kemudian Y labelnya kita namai frekuensi relatif. Nah, ini sudah terlihat namanya adalah diagram peluang, dan untuk
sisi Y-nya itu frekuensi relatif dan X-nya itu titik sampel. Jadi, setelah guru memberikan materi, maka guru akan memberikan sebuah tes yang dapat berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lain-lain. Nah, pada zaman dahulu, guru biasanya memberikan tes berbasis offline dengan siswa menuliskan pada sebuah lembar jawaban. Nah, sedangkan pada zaman yang canggih ini, guru juga harus ikut untuk lebih mengembangkan sebuah teknologi. Nah, biasanya tes-tes pada zaman yang sekarang ini dilakukan secara online. Nah, biasanya menggunakan Google Form, Kahoot, Quizizz, dan lain-lain. Nah, pada kelompok kami, kali ini kami menggunakan Google Form. Nah, cara menggunakan Google Form yaitu ketikkan form.google.com pada Google. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika ingin menggunakan template sudah tersedia, tetapi jika ingin membuat dari awal, maka kita pilih yang blank. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Jika ini untuk judul dan deskripsinya. Untuk question, ada respon sama setting. Nah, kita setting dulu karena ini merupakan sebuah kuis. Jadi, kita pencet make this a quiz. Selanjutnya, kita bisa merubah namanya. Misal, kita akan membuat sebuah pretest. Pretest dengan form description-nya. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita rubah, misal kita akan mengetikkan nama, karena nama ini kita pilih jawaban yang short answer. Sedangkan ini kalau jawaban yang panjang, ini ada multiple choice, ini buat ABC-an dan lain-lain. Kita pilih yang short answer. Nah, ini untuk answer key-nya, kan ini nama, jadi tidak ada poin. Kita pencet done. Kalau udah, kita pencet done. Sedangkan kalau misalkan ini sebuah soal, kita pencet answer key, terus kita kasih add a correct answer. Misal, ini dengan poin 5. Nah, jika ada yang menjawab namanya ini dengan ini, maka akan mendapatkan 5 poin. Ini required biar wajib diisi. Selanjutnya, jika ingin menambahkan, pencet add question. Misal, ini tambahkan kelas. Kita pilih yang short answers juga. Tidak ada answer key-nya, tidak ada poin, tapi kita required. Nah, selanjutnya, jika ingin mengubah tema, kita pencet yang seperti palet lukis ini, nanti bisa pilih temanya, misal warna merah. Terus juga bisa dikasih header, kita pilih yang choose image. Nah, nanti sudah ada template-nya sendiri, kita tinggal pilih yang cocok dengan kita. Misal yang ini, insert. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika kita ingin mengirimkan, kita pilih yang send. Nah, ini jika ingin menambahkan editor. Misal, saya ingin menambahkan editor kepada teman saya. Kita tinggal masukkan saja alamat emailnya. Nah, kita pilih yang send. Nah, ketika kita ingin mengirimkan link kepada murid kita bisa memilih send, pencet yang seperti tanda link ini. Nah, kita shorten aja supaya lebih pendek, tinggal kita copy dan kirim ke WA. Nah, jika kita ingin melihat preview, kita pencet yang mata ini.
Nah, nanti kira-kira jika murid kita membukanya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ada tanda bintangnya, dan ini ada tanda 5 poin karena tadi kita sudah kasih poin, sedangkan ini tidak bisa kita kasih poin, maka 0 poin. Nah, ini saya sudah membuat pretest dan posttest yang akan kita bagikan kepada murid saat pembelajaran nanti. Nah, seperti ini contoh soalnya. Nah, kelompok kami kenapa menggunakan Google Form? Karena Google Form sendiri ini sudah bisa langsung masuk nilainya ke Google Spreadsheet. Nah, ini nilai-nilai yang sudah masuk, yang telah dibagikan kepada murid. Nah, kita langsung saja masuk ke Google Spreadsheet untuk melihat nilai-nilainya. Nah, ini murid yang telah mengisi pretestnya. Nah, di dalam Google Spreadsheet ini kita dapat membuat diagram dengan cara blok saja yang akan digunakan, data yang akan digunakan sebagai diagram. Kita pencet insert chart. Nanti akan muncul diagramnya. Nah, diagramnya ini bisa berupa diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, sesuai yang kita inginkan. Nah, selain itu, ini merupakan posttest yang telah kita bikin, kita buat. Ini merupakan soal-soalnya. Dan ini respon dari murid yang telah mengerjakan. Kita juga bisa langsung masuk ke Google Spreadsheet ya. Nah, ini nilai yang telah masuk. Kita juga bisa bikin diagram batang seperti yang tadi. Tinggal kita blok, insert, chart, dan langsung akan keluar. Nah, seperti ini. Langsung saja ketik pada Google, lalu ketik Google Docs seperti ini, sign in. Langsung saja kita menulis laporan hasil siswa. Hasil belajar. Sebentar ya, karena sinyalnya agak susah. Nah, kemudian center align, fontnya menggunakan Times New Roman. Nah, urut abjad T menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, kemudian kita perlu garis untuk membatasi antara judul dengan biodata siswa. Insert horizontal line. Kemudian kita atas sisi kiri dengan nama siswanya, kemudian kelas, nah kurang lebih seperti ini. Lebih jelasnya seperti ini. Ini contoh laporan yang sudah jadi. Bentar. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini.
Perkenalkan, nama saya Rosita Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep peluang kelas SMP, jenjang SMP kelas 8. Sebelumnya perkenalan dulu ya, saya namanya Aisyah. Siapa lebih kelas? Oh, kelas berapa? Kelas berapa? Kalau adiknya yang cowok, tapi kelas? Oke, next Kak. Jadi udah tahu mengenai konsep peluang? Tahu kan ya? Jadi sebelum menuju ke materinya, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Bisa dikeluarkan HP-nya dulu. Setelah perkenalan, kita langsung memberikan pretest kepada peserta didik. Ini pada suatu percobaan. Nah, pada pelemparan dadu, ruang dadunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa misal satu dadu kan ada 6 sisi ya. Jadi ruangnya satu mata dadu, dua mata, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau titik sampel itu anggota-anggotanya. Kalau yang ruang sampel tadi itu seluruh total dari ya benar. Sedangkan MTS itu ruang satu. Next. Kemudian percobaan putaran peluang menggunakan ini kita akan mencari salah satu warna yang akan muncul. Langsung skip aja, 1, 2, 3. Muncul warna merah. Jadi berapa peluang warna merah yang muncul? Benar. Ayo skip Kak. Next. Nah, penerapan konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ketika kita kecil sering memainkan permainan monopoli, pasti adik-adik tahu kan monopoli. Nah, monopoli dan empat tangga. Dalam kedua permainan tersebut kita belajar masih berupa salah satu contoh dari penerapan peluang. Langsung saja Kak. Peluang sampel kartu big berapa? Nah, dan nomor 2. Jika diambil satu kartu secara acak, yaitu kartu as, berapa peluang bahwa kartu tersebut kartu as? Kartu as ada berapa? 4. Jadi rumusnya di cara penyelesaiannya. Tadi rumusnya gimana? NA per NS. Banyaknya suatu kartu big adalah 62 sehingga NS adalah 52. Banyaknya kartu as yang muncul adalah 4 sehingga NA-nya adalah 4. Jadi peluang munculnya yaitu NA per NS. Jadi berapa? 4 per 52. Setelah guru memberikan materi kepada peserta didik, kami sebagai guru memberikan link post-test kepada siswa untuk mengetahui hasil tingkat pembelajaran pada materi peluang. Jadi gimana, materi peluang itu sulit atau mudah? Mudah banget Kak. Awalnya sulit tapi pas sudah diajari jadi gampang Kak. Oke, terima keren. kasih. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Di sini saya izin untuk melaporkan hasil belajar putra-putri jenengan, Alea juga Raffi. Tadi kami sudah melakukan proses pembelajaran. Namun sebelum kami menyampaikan materi, kami memberikan pretest kepada mereka untuk mengukur kemampuan awal tentang materi peluang. Di sini Alea mendapatkan nilai 80 dan Raffi mendapatkan 60 untuk pretestnya. Kemudian kami menyampaikan materi peluang dan setelah itu kami juga memberikan post-test kepada mereka. Untuk post-testnya Alea ini mendapatkan 90 dan Raffi ini mendapatkan
100. Jadi mereka ada peningkatan di tubuh setelah mendapatkan materi tentang peluang. Mereka juga tadi waktu pembelajaran, waktu itu mereka juga mempunyai sikap yang baik, konsentrasi yang baik, dan disiplin yang baik. Jadi semuanya baik mereka, alhamdulillah. Dan ini ada komentar juga dari gurunya, untuk Alia juga tetap dipertahankan nilainya dan juga harus lebih semangat lagi ke depannya. Begitu juga Raffi sama harus tetap semangat dan nilainya juga dipertahankan gitu Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya untuk waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Baik, kedua siswa telah kita lakukan praktek mengajar, kita juga sudah membandingkan nilai mereka ketika pretest dan juga kita post test. Ternyata kedua siswa memiliki peningkatan yang cukup signifikan dalam hasil di post testnya. Berikut adalah grafik dari siswa A, dan berikut adalah grafik dari siswa B. Kedua siswa mengalami peningkatan nilai dari pretest ke post test. Pada awal pembelajaran dilakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa terkait materi peluang. Namun setelah dilakukan pretest, siswa mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Sehingga dilakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi seperti Google Slide, animasi, dan beberapa aplikasi lainnya yang menarik. Kemudian setelah dilakukan proses pembelajaran, maka dilakukan post test untuk mengukur pemahaman siswa tersebut tentang materi peluang yang telah dijelaskan. Ternyata setelah dilakukan post test, siswa tersebut mendapatkan nilai atau hasil yang bagus, yang maksimal, sehingga aplikasi ini sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran. Penggunaan aplikasi komputer sebagai media belajar sangat membantu karena siswa menjadi lebih bersemangat dan lebih tertarik pada media belajar yang berbasis teknologi. Nah, media ini bisa para guru terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aplikasi yang telah kami gunakan dalam praktek pembelajaran kali ini yaitu ada aplikasi Google Slide, ada aplikasi Google Form, ada Google Docs, kemudian Spinwheel, dan Quick Editor. Nah, itu dia aplikasi-aplikasi yang bisa juga diterapkan oleh para guru untuk mendukung pembelajaran. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!